Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalida Pratama. Saya dari kelas A5 Manajemen ingin mempresentasikan hasil kerja keras saya. Latar belakang perusahaan pada hakikatnya terdiri dari kumpulan orang-orang dan peralatan operasionalnya, sehingga upaya pencapaian tujuan dalam memaksimalkan keuntungan dan berhasil atau tidaknya suatu misi perusahaan untuk mencapai tujuan atau pengendalian mutu oleh individu-individu yang menjalankan manajemen yang dilaksanakan perusahaan. Masalah manajemen itu akan selalu ada bila perusahaan masih menjalankan manajemen pengendalian mutu yang baik. Jadi, manajemen pengendalian mutu sangat penting bagi seorang manajer dalam menentukan otoritas tertinggi untuk menggerakkan karyawan agar dapat melakukan aktivitas atau bekerja secara efektif bagi perusahaan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Perusahaan yang mempunyai pengendalian mutu yang baik dan teratur kemungkinan besar tidak akan mengalami hambatan-hambatan dalam mengerjakan tugasnya dengan efektif. Dan begitu pula sebaliknya, bila perusahaan tidak mempunyai organisasi yang baik dan teratur, sehingga dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan, akan mengalami hambatan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan. Sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu memiliki efisiensi, yaitu sebagai suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Di samping itu juga berguna sebagai suatu sistem manajemen untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran itu. Terdapat persyaratan umum yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi dalam sistem manajemen mutu, yaitu menetapkan sistem manajemen mutu, mendokumentasikan sistem manajemen mutu, mengimplementasikan sistem manajemen mutu, memelihara sistem manajemen mutu. Pembahasan pengertian mutu dan manajemen mutu. Mutu kualitas didefinisikan sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Manajemen mutu adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi dalam rangka mencukupkan kebutuhan pelanggan dan ketepatan waktu dengan anggaran yang hemat dan ekonomis. Seorang manajer proyek harus memasukkan dan mengadakan pelatihan manajemen kualitas. Hal-hal yang menyangkut kualitas yang dimaksud di atas adalah produk atau pelayanan atau proses pelaksanaan. Proses manajemen proyek itu sendiri di dalam tuntutan zaman dan dalam era persaingan bebas, kita harus banyak belajar tentang hal-hal yang menyangkut proses manajemen dalam lingkungan kerja, terutama tentang pentingnya sistem dan realisasinya dalam proyek di lapangan. Syarat penggunaan manajemen mutu. Ada beberapa bagian yang mana digunakan dalam manajemen kualitas. Dalam konteks konstruksi, beberapa akan dijelaskan. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi merupakan alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi sudah dicapai. Yang kedua, quality control. Pengendalian mutu atau quality control adalah teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikehendaki dapat dicapai. Aktivitasnya mencakup monitoring, mengeliminir
problem yang diketahui, mengurangi penyimpangan perubahan yang tidak perlu, serta usaha-usaha untuk mencapai efektivitas ekonomi. Adapun fungsi dari manajemen dalam sistem manajemen mutu yaitu berupa POTS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning atau proses perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi depan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Organizing atau dalam bahasa Indonesia perorganisasian merupakan proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Actuating atau pelaksanaan dan implementasi perencanaan dan perorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan melaksanakan kerja. Untuk itu, maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. Controlling, proses pengawasan dan pengendalian adalah proses yang dilakukan dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu kepuasan merupakan satu kata yang cukup representatif ketika kita berbicara tentang mutu atau kualitas. Mutu adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sangat bagus dan berharga secara fisik. Barang yang bermutu dicerminkan dengan kata-kata baik, indah, benar, istimewa, dan lain sebagainya. Dalam sebuah organisasi non-profit, biasanya mutu dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan oleh seseorang atau sebuah organisasi sehingga pelanggan merasa puas tanpa adanya keluhan atas pelayanan yang didapat dari organisasi tersebut. Setiap orang dapat mengartikan mutu sesuai persepsi masing-masing. Hal ini dikarenakan mutu belum memiliki arti yang tetap sehingga para pakar masih mengartikan mutu sesuai persepsi dan bidangnya. Manajemen mutu sangat diperlukan di dalam perusahaan. Perusahaan yang mempunyai pengendalian mutu yang baik dan teratur kemungkinan besar tidak akan mengalami hambatan-hambatan dalam mengerjakan tugasnya dengan efektif, dan begitu pula sebaliknya. Bila saran, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam apa yang penulis tulis, baca, dan pahami. Oleh karena itu, untuk menjadikan makalah yang penulis sajikan ini lebih baik, penulis memerlukan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman sebagai salah satu tanggung jawab ilmiah penulis. Semoga apa yang penulis tulis bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Amin.